Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai persaingan usaha yang tidak sehat dilakukan oleh pabrik besar di daerah Cilegon. Tugas ini dibuat dalam rangka memenuhi mata kuliah hukum dagang untuk ujian akhir semester yang diampu oleh Bapak Megi Aditya Permantura. Mari kita simak pembahasannya. Persaingan usaha merupakan unsur penting dalam perekonomian nasional karena mendorong efisiensi, inovasi, dan kualitas produk. Namun, persaingan yang tidak sehat justru menciptakan ketimpangan pasar. Di industri BJ Cilegon, terdapat indikasi adanya dominasi pelaku usaha besar yang menguasai bahan baku dan juga jalur distribusi, sehingga pabrik kecil dan menengah mengalami kesulitan dalam menemukan bahan baku dan juga memasarkan produknya. Hal ini menyebabkan kerugian bagi pelaku usaha kecil dan menengah serta konsumen. Selanjutnya terdapat urgensi kasus. Alasan pemilihan kasus ini karena relevan dengan hukum persaingan usaha dan pelindungan konsumen serta berdampak luas bagi pelaku usaha kecil, konsumen, dan stabilitas pasar baja nasional. Pemilihan kasus ini juga penting untuk menyoroti isu aktual di industri yang strategis. Selanjutnya terdapat dampak awal yang terlihat. Dampak tersebut meliputi harga bahan baku yang tidak wajar, peningkatan biaya produksi pabrik yang kecil, serta produk mereka itu kalah bersaing di pasar. Akibatnya terjadi penurunan jumlah pabrik kecil yang masih aktif beroperasi. Selanjutnya ada kronologi kasus. Yang pertama kronologi singkat. Kronologi ini dimulai dari keluhan pabrik kecil tentang kelangkaan bahan baku yang dikendalikan oleh perusahaan besar dan diikuti oleh distribusi pasar pada kelompok lain. Kondisi ini berlangsung lama dan berulang hingga munculnya persaingan usaha tidak sehat. Pihak yang terlibat yang pertama ini perusahaan baja, yang kedua ini pabrik kecil, dan yang ketiga ini konsumen industri, yang keempat ini KPBU, dan yang kelima ini instansi pemerintahan. Fakta utamanya adalah penguasaan bahan baku oleh satu atau kelompok perusahaan, pembatasan distribusi produk pesaing, serta perbedaan harga yang cukup signifikan. Oleh karena itu, banyak perusahaan yang tidak mampu bertahan karena tekanan tersebut. Kemudian, dampak yang dialami oleh konsumen memiliki pemilihan produk baja yang semakin terbatas, harga yang lebih mahal, dan penurunan kualitas serta inovasi. Posisi ini melemahkan konsumen dikarenakan kurangnya persaingan usaha yang sehat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dua isu pokok. Yang pertama yaitu isu hukum, yang kedua yaitu analisis hukum. Isu hukum meliputi dugaan monopoli dan kartel, penyalahgunaan posisi dominan, pelanggaran prinsip persaingan sehat, serta kerugian ekonomi bagi konsumen dalam praktik ini. Yang kedua yaitu analisis hukum. Penguasaan pasar menciptakan hambatan masuk bagi pengusaha lain, sehingga pengusaha lain sulit berkembang. Praktik ini bertentangan dengan asas keadilan dan efisiensi, serta menciptakan iklim usaha yang sehat secara keseluruhan. Lalu di sini ada ketentuan hukum. Yang pertama, Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang 48 tahun 1999 menjamin maksimal ketersediaan barang dan harga wajar terdapat pada pasar keuangan, serta konsumen pelaku usaha berizin baik terdapat pada pasar keuangan. Ini menjadi dasar perlindungan dari praktik tidak sehat. Lalu yang kedua ada Undang-Undang Persaingan Usaha. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999
dominasi pasar dapat merugikan usaha kecil dan konsumen dapat merugikan kehilangan harga wajar. Penegakan hukum pesaing usaha harus ditetapkan ada dan pengawasan yang lebih berkelanjutan untuk praktek serupa.